Berdasarkan hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC, setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali hoax. Kebanyakan hoax yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan, dan juga agama. Dari hasil survei saja kita sudah bisa lihat bahwa masyarakat kita masih sangat dengan mudah termakan berita-berita hoax, apalagi di situasi menjelang pemilu kayak gini. Sudah tidak mengherankan akan banyak info-info hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya demi menjatuhkan kredibilitas siapapun kandidat yang tidak mereka dukung. Kementerian Kominfo menemukan 526 konten hoax pemilu di media sosial selama periode 19 Januari 2022 hingga 27 Oktober 2023. Updatean terbaru kata Menteri Kominfo, Bapak Budi Ari Setiadi, dari 526 konten hoax pemilu yang beredar sebanyak 378 konten hoax sudah di take down dan sisanya masih ditindaklanjuti. Ini saja baru seputar pemilu, belum lagi info hoax seputar kesehatan, agama, dan lain-lain. Pemerintah kita sebenarnya sudah berupaya untuk meminimalisir masalah penyebaran hoax, seperti mengedukasi masyarakat tentang bahayanya dampak berita hoax, memberikan sosialisasi tentang pentingnya literasi, dan pentingnya budaya membaca agar bisa memberikan informasi terkait ciri-ciri berita hoax, dan lain-lain. Kita juga sudah punya instrumen hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi berita bohong, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang menjadi target utama dari oknum-oknum penyebar berita hoax ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengatasi penyebaran berita hoax. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) merekomendasikan kepada kita 5 langkah untuk tidak mudah termakan hoax. Yang pertama, perhatikan dulu judul berita. Judul berita hoax biasanya terlihat bombastis dan bernuansa provokatif. Ini kita sering ya terjebak di sini. Baru baca judul saja kita langsung mengiyakan beritanya 100% benar. Ini jelas salah banget. Yang kedua, menurut Wantiknas kita harus cermati sumber beritanya. Kredibilitas sumber berita itu penting, harus selalu kita cek apakah berita berasal dari sumber yang resmi dan dapat dipercaya atau tidak. Kalau sumber berita berasal dari situs-situs yang antah berantah, terlihat asing bagi kita, susah dikenali, kita patut curiga keaslian berita tersebut. Yang ketiga, cek keaslian foto dan video. Ini juga sering beredar judul beritanya apa dan kapan, foto atau videonya entah kapan, malah sering tidak saling sinkron antara foto atau video dengan judul berita. Kita bisa gunakan fitur image dengan tautan image.google.com untuk mengetahui atau mengecek keaslian foto atau video tersebut. Yang keempat, jangan sembarangan forward message ke grup WA dulu. Dicermati dulu berita yang dikasih lewat chat. Jangan sampai dengan judul yang memprovokasi kita, langsung kita sebarin tanpa cari tahu kebenaran berita itu. Apalagi ada not tambahan berupa ancaman di bawah pesan berita itu. Seperti kalau tidak disebar nanti bakal bla 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 lah. Aduh, yang kayak gitu cukup diabaikan saja. Dan yang terakhir, menurut Wantiknas, laporkan ke Kominfo dengan cara kita bisa kirim hasil screenshot dan URL link berita hoax itu ke aduankonten@mail.kominfo.go.id dan dijamin kerahasiaan pelapor akan benar-benar aman. Akhir kata, mari kita sama-sama untuk perangi berita hoax ini, selalu belajar untuk tidak mudah termakan berita hoax, selalu berusaha untuk selalu skeptis terhadap suatu informasi. Karena tidak jarang juga berita hoax merugikan kita sebagai masyarakat korban utama dari aksi tidak bertanggung jawab ini.